Halo semuanya, tetap di sini dan di sini saya akan memperkenalkan jenis-jenis komponen elektronika dan fungsinya. Nah, ini contohnya ya. Di sini ada beberapa komponen bekas TV rusak saya beli dari teman saya, servis bengkel TV tabung. Tapi ini saya beli terus saya dilepas-lepasin jadi kayak gini, dan saya akan memperkenalkan beberapa nama-nama komponen dan fungsinya. Ayo saksikan videonya. Ini namanya kapasitor. Kapasitor ini fungsinya buat menyimpan energi listrik atau arus listrik. Di sini ada 450 volt dan 560 mikrofarad ya. Nah, ini ada lambang kayak gini menandakan ini negatif. Di sini negatif, terus di sini juga positif. Ini positif itu biasanya nggak ada lambang kayak gini. Ini juga ada nih. Ini yang kecil ya. Ini ada 1000 mikrofarad. Ini 63 volt. Terus ada lagi ini yang kecil juga ada. Ini jenis-jenis kapasitor. Selain kapasitor ini juga dinamakan ELCO, elektrolit kondensator. Ini 1000 mikrofarad 25 volt. Ini ada lagi 4000 volt 220 mikrofarad. Ini negatif, ini positif. Terus ini ada beberapa kapasitor juga. Ini seperti ini kapasitor. Ini namanya kapasitor plastik. Bentuknya ya kayak gini, kapasitor plastik. Ini kapasitor plastik. Terus banyak lagi nih. Ini juga sama kapasitor. Terus nah, ini selain kapasitor ini juga ada kapasitor ya, jenis-jenis kapasitor ini. Kapasitor ini juga sama kapasitor. Kapasitor ini jenis-jenis kapasitor. Nama lain dari kapasitor adalah kondensator. Ini berfungsi untuk menyimpan energi yang ada di dalam medan aliran listrik ya. Cara kerjanya kapasitor yaitu dengan mengumpulkan ketidakseimbangan di dalam aliran listrik. Ini jenis-jenis kapasitor. Ini adalah resistor. Resistor adalah komponen yang tidak aktif atau bisa dibilang pasif, yang berguna untuk mengatur dan menghambat tegangan listrik di dalam sebuah rangkaian. Ini jenis-jenis resistor. Ini memiliki 7 watt, terus 4,7 ohm. Terus ini sama resistor juga. Terus ini resistor. Ini resistor ada tulisannya 5 watt 10 ohm. Terus juga ini juga sama, ini ada tulisannya 13 kilo ohm 5%, terus untuk 2 watt. Ini resistor. Ini resistor. Biasanya kalau resistor semakin gede ini wattnya semakin besar ya. Ini juga sama resistor. Ini yang bisa digeser-geser ya. Ini namanya resistor variabel. Terus ini juga di sini ada resistor yang ini yang kecil. Ini juga ada resistor juga yang kecil-kecil kayak gini, yang kotak-kotak kecil hitam. Ini biasanya ini resistor. Ini namanya induktor. Sering juga disebut dengan reaktor. Induktor adalah komponen elektronika pasif yang berfungsi sebagai penyimpan energi di medan magnet akibat tegangan listrik yang melaluinya. Ini ya. Ini induktor, jenis-jenis induktor. Terus ini juga sama induktor yang ada benjolan-benjolan kayak gini. Ini bentuknya kayak elko tapi ini beda. Ini ada lilitan-lilitan. Terus ini keras di sini. Ini juga sama, ini induktor. Ini induktor juga. Ini juga sama induktor. Ini di dalamnya ada lilitan kawat dari tembaga. Ada juga yang bentuknya kayak gini. Ini namanya induktor juga sama. Ini kotak-kotak kayak gini.
ini induktor. Terus ini yang di lampu jari juga sama, ada seringkali ada kayak gini, lilitan kayak gini, ini namanya induktor. Ini dioda, komponen elektronika yang bernama dioda ini bermanfaat menghantar arus listrik ke satu arah dan menghambat arus listrik dari arah sebaliknya. Dioda berdiri dengan dua komponen elektroda, yaitu anoda dan katoda. Ini dioda LED termasuk dioda juga. Terus laser ada juga, ini dioda yang seperti kayak gini, ini namanya dioda. Ada juga yang dioda yang seperti ini namanya dioda Zener. Ini namanya transistor. Transistor sebagai switch ya, bisa switch itu pemutus dan penghubung, sebagai penguat arus, modulasi sinyal, stabilisasi tegangan, penyearah dan lain sebagainya. Jadi ini fungsinya itu banyak, ini transistor ini. Ini transistor juga. Ini biasanya di belakangnya itu ada pendinginnya seperti kayak gini. Ini transistornya. Ini juga sama, ini transistornya tuh, mempunyai 3 kaki. Ini transistor. Biasanya juga kayak gini, ini transistor, ini pendinginnya yang kayak gini. Ini mempunyai 3 kaki. Terus biasanya di lampu jari itu ada ya, ini kayak gini transistor. Ini 3 kaki. Ini namanya IC. IC ini biasa berdiri dari rangkaian ribuan bahkan jutaan transistor. IC ini adalah salah satu komponen elektronika aktif. Fungsi-fungsi dari IC sebagai penguat, sebagai switching, sebagai pengontrol, sehingga media penyimpan. Fungsi-fungsi dari IC sebagai penguat, sebagai switching, sebagai pengontrol, hingga media penyimpanan. Ini ya IC, jenis-jenis IC. Terus kayak gini juga, ini ada IC yang kayak gini juga ada, ini IC. Terus ini IC juga sama, ini IC. Ini IC ya, IC. Terus ini IC mempunyai banyak kaki ya. Ini juga sama IC. Ada juga IC yang kayak gini ya. Ini adalah saklar, komponen elektronika yang digunakan untuk menghubungkan dan memutuskan arus listrik. Ada banyak jenis saklar ya, diantaranya seperti ini. Ini saklar switch. Ada juga saklar yang seperti ini. Ini sekali klik. Arus listrik akan terhubung hanya saat kita menekan tombolnya dan akan terputus saat kita lepas. Dan masih banyak contoh-contoh saklar yang lainnya. Ini adalah transformator atau bisa disebut dengan trafo. Ini fungsinya untuk menurunkan dan menaikkan. Contohnya ini 220 volt bisa menjadi 9 volt atau 12 volt, atau terserah dari kebutuhan kita ya. Bisa 25 volt, 32 volt, 12 atau 18 volt. Ini trafo 5 ampere. Ada juga trafo yang setengah ampere sampai dengan 20 ampere. Ini adalah speaker. Fungsinya mengubah energi listrik menjadi energi bunyi. Semoga video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.